Master Teacher, Bab 26, Uji Coba Kehendak Pencerahan. Zhang Xuan, aku tidak menyangka nyalimu akan begitu besar setelah tidak bertemu selama sehari. Berjalan ke dalam ruangan, Sang Bin mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa sampah telah berhasil masuk ke dalam 5 siswa. Ekspresi buas melintas di matanya saat dia mencibir dengan dingin, berani menipu Wang Ying Xiaoji, Zhao Ye Xiaoji dan yang lainnya, serta membujuk murid Cao Xiong Laoshi untuk berada di bawah bimbinganmu. Di mana kau menemukan keberanian seperti itu? Sang Bin Laoshi, Cao Xiong Laoshi, melihat beberapa orang yang baru saja menerobos masuk, Zhang Xuan mengerutkan kening. Aku sedang dalam pelajaran. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan setelah pelajaran selesai. Pelajaran untuk kepalamu, Sang Xiaoye datang secara pribadi, jadi untuk apa kau bertingkah sok tinggi dan sok perkasa? Dengan standarmu, sudah menjadi berkah bagi orang lain untuk tidak disesatkan olehmu, tapi kau bicara tentang mendapat pelajaran? Dasar anak nakal yang bahkan tidak tahu dasar-dasarnya, berani-beraninya kamu berpura-pura menjadi orang besar di hadapan kami. Cao Xiong mengejek Zhang Xuan dengan dingin. Karena keduanya sudah saling bermusuhan, maka tidak perlu lagi dia bersandiwara. Keluar, kamu tidak diterima di sini? Zhang Xuan menyipitkan matanya. Kamu masih melanjutkan tindakan itu? Zhang Xuan, apakah kamu bahkan ingat nama belakangmu sendiri? Sang Bin tertawa dingin. Cepat lepaskan Zhao Ye Xiaoji dan Wang Ying Xiaoji dari pelajaran kamu dan alokasikan kembali Liu yang kembali ke Cao Xiong Laoshi. Jika demikian, aku mungkin memilih untuk mundur dan tidak memberi kamu pelajaran hari ini. Jika tidak, aku khawatir kamu harus menghabiskan masa sekolah ini di kursi roda. Kamu ingin membuat aku bergerak? Zhang Xuan melirik. Akademi melarang para guru bertarung satu sama lain di dalam kompleksnya. Apakah Sang Bin Laoshi tidak mengetahui aturan akademi? Peraturan akademi dibuat untuk manusia. Terhadap orang lain, aku masih khawatir tentang konsekuensi tentang melanggar aturan itu, tetapi terhadapmu. Hehe, apakah kamu pikir akan ada orang di akademi yang akan membela sampah sepertimu? Sang Bin menyatakan dengan ekspresi yang dengan jelas menguraikan niat jahatnya. Aku mengerti, apa karena aku menyinggung perasaanmu dengan kata-kataku kemarin, makanya kau sengaja mencari masalah denganku sekarang? Apa kau tidak takut Sen Biru Laoshi tidak senang dengan tindakanmu yang seperti itu? Zhang Xuan bersungut-sungut. Hehe, setidaknya kamu sudah menyadarinya. Karena aku telah memutuskan untuk memberi kamu pelajaran, tentu saja, aku tidak akan khawatir tentang kamu berbicara omong kosong. Sang Bin tidak menyangkalnya dan saat dia akan melangkah maju dengan gembira untuk memberi pelajaran pada orang di depannya, dia diinterupsi oleh suara marah lainnya. Itu kamu, mata Yao Han memerah. Mengingat bagaimana Zhang Xuan telah menyinggung Sang Bin kemarin dan Sen Biru Laoshi juga terlibat dalam insiden itu, jika Yao Han masih tidak dapat menemukan pelaku yang memukulinya, bahkan dia sendiri akan curiga bahwa dia bodoh. Apa? Melihat kepala pelayan Yao mengamuk ketika dia akan menghukum Zhang Xuan, Sang Bin berbalik untuk menatapnya, bingung. Apakah menurutmu, mungkin saja kamu tidak menyadari apa yang telah kamu lakukan? Sebelum Sang Bin dapat bereaksi, diiringi dengan suara gemuruh yang keras, sebuah tinju menghantam wajahnya dengan keras. Sial, Sang Bin hanya bisa merasakan semua yang ada di hadapannya menjadi gelap. Daerah di sekitar matanya memar. Tubuhnya terhuyung-huyung sejenak sebelum jatuh ke tanah. Berani memukuli aku sampai sedemikian menyedihkan, aku akan membuat kamu menderita karenanya. Mengingat penderitaan yang dia alami dari pemukulan kemarin, tidak ada keraguan sama sekali dalam pukulan Yao Han. Duduk di atas tubuh Sang Bin, tinju demi tinju datang menghantamnya seperti badai. Pelayan Yao, semuanya terjadi terlalu cepat. Wang Tao dan Cao Xiong terperangah. Sebenarnya, tidak hanya mereka yang terkejut, bahkan Zhao Ye, Wang Ying dan yang lainnya saling menatap dengan bingung. Beberapa saat yang lalu, ketika beberapa orang ini datang untuk mencari masalah dengan Zhang Laoshi, murid-murid Zhang Xuan masih cukup marah dan berniat untuk membelanya. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, pihak lain mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Bukankah kejadian ini terlalu aneh? Hal ini terutama berlaku untuk Zhao Ye. Dia sangat menyadari kepribadian kepala pelayan Yao. Dia adalah orang yang sangat bermartabat dan rasional yang menangani masalah secara sistematis. Jika tidak, ayahnya tidak mungkin mengizinkannya menjadi kepala pelayan keluarga mereka. Tapi, apa yang terjadi hari ini? Mengapa dia mulai memukuli Sang Bin sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya? Mungkin, satu-satunya yang tahu apa yang terjadi adalah Zhang Xuan. Alasan mengapa dia sengaja menyebutkan bahwa dia menyinggung Sang Bin kemarin dan menyebut nama Sen Biru adalah untuk mengingatkan kepala pelayan Yao tentang dua ciri penyerangnya kemarin. Pada akhirnya, seperti yang dia inginkan, dia bergerak ke arah Sang Bin.
Sebenarnya, hal ini tidak bisa disalahkan pada kepala pelayan Yao yang gegabah. Lagi pula, tidak peduli siapapun itu, jika mereka dipukuli secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, mereka pasti akan menyimpan kebencian di dalam hati mereka. Selain itu, dia memiliki posisi terhormat dan mewakili citra kota Bayu, jadi dia tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu. Sebagai tambahan, dia telah dimarahi oleh Zhang Xuan beberapa kali dalam 2 hari ini dan nyonya mudanya telah mengekangnya agar tidak menyerangnya. Tanpa jalan keluar untuk melampiaskan kekesalannya, rasa frustrasi itu semakin membuncah di dadanya. Pada saat ini, ketika dia telah bertemu dengan musuhnya, bagaimana dia bisa bertahan lebih lama lagi? Kepala pelayan Yao, apa yang kamu lakukan? Merasakan tinju-tinju itu menghujani dirinya seperti tetesan hujan, Sang Bin yang kebingungan hanya bisa merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia hampir saja memuntahkan seteguk darah segar. Apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kepala pelayan Yao dan dia seharusnya tidak menyinggung perasaannya sebelumnya. Jadi mengapa dia begitu brutal? Tidak peduli bagaimana ia mencoba mengingat-ingat, ia tidak bisa memahami bagaimana ia bisa menyinggung perasaan pihak lain. Apa yang aku lakukan? Berhentilah bersikap cuek di sini, apa kamu sendiri tidak menyadarinya? Peng 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 boom, tinju pelayan Yao mendarat satu demi satu tanpa jeda. Sang Bin adalah seorang guru tingkat tinggi dan telah mencapai tingkat alam fighter 5 dan Ding Li. Meski begitu, masih ada jarak antara dia dan alam 6 dan Peak Sui milik Yao Han. Dia bahkan bukan tandingan Yao Han dalam pertarungan normal, tidak perlu dikatakan, serangan mendadak. Dia selesai hanya dengan satu pukulan. Kepala pelayan Yao, tenang, tenang. Kita bisa membicarakan semuanya dengan tenang. Baru setelah itu Cao Xiong dan Wang Tao mendapatkan kembali kesadaran mereka dan mereka buru-buru menarik mereka berdua. Pada saat ini, wajah tampan Sang Bin membengkak sampai-sampai tidak ada bedanya dengan kepala babi. Sialan, Sang Bin hampir saja meledak karena marah. Awalnya, dia berniat untuk memberi pelajaran kepada Zhang Xuan, tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka kepala pelayan Yao dari kota Bayu tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya. Pada saat ini, semua amarahnya yang terakumulasi disalurkan ke kepala pelayan Yao. Tidak peduli apapun dendam pribadi yang mungkin ada di antara kalian, tolong selesaikan di luar kelas. Ini bukan tempat bagi kalian untuk bertengkar. Jika kalian semua tidak pergi sekarang dan terus mengganggu pelajaranku, aku akan memberitahu Biro Pendidikan Pusat dan memanggil mereka. Zhang Xuan angkat bicara. Baiklah, kalian tunggu saja. Mendengar bahwa dia akan memberitahu Biro Pendidikan Pusat, Sang Bin berbalik dan berjalan pergi. Jika berita tentang kondisinya saat ini tersebar, bagaimana mungkin dia masih bisa bertemu dengan orang lain? Dia tidak boleh membiarkan seorang guru pun melihatnya dalam keadaan seperti sekarang ini. Sang Xiaoye, awalnya, Cao Xiong berpikir bahwa ini akan menjadi tugas yang mudah. Dengan Sang Xiaoye yang bergerak secara pribadi, dia pasti bisa membuat Zhang Xuan mengembalikan muridnya. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia berharap untuk melihat situasi seperti itu terjadi. Cao Xiong buru-buru mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, keduanya menghilang dari pandangan. Paman Yao, apa yang kamu lakukan? Setelah mereka berdua pergi, Zhao Ya berjalan dan menatap Paman Yao, wajahnya memerah karena marah. Paman Yao ini normal di masa lalu, jadi mengapa dia semakin berlebihan saat ini? Nyonya muda, Yao Han tidak tahu bagaimana dia harus membalas kata-kata Zhao Ya. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia berniat menyelinap ke asrama Zhang Xuan untuk mengebiri dia, tapi malah dihajar oleh Sang Bin, dan yang dia lakukan beberapa saat yang lalu adalah untuk membalaskan dendam atas hal itu. Baiklah, aku masih di tengah-tengah pelajaran. Aku harus meminta kalian semua untuk pergi. Zhang Xuan memberi isyarat. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Han, Wang Tao dan Liu Tua meninggalkan ruang kelas lagi. Sialan, sial, setelah meninggalkan ruang kelas Zhang Xuan, Sang Bin berteriak dengan marah, Yao Han harus diberi pelajaran. Zhang Xuan juga berani menatapku dengan jijik, dia harus dihukum. Sebagai cucu dari seorang sesepuh, hidupnya selalu berjalan mulus. Kapan dia pernah mengalami ketidakadilan seperti itu? Lebih jauh lagi, yang terburuk dari semua itu adalah dia bahkan tidak tahu alasan di baliknya. Dia sedang berbicara ketika pihak lain tiba-tiba bergegas untuk menyerangnya dalam sekejap mata. Dia menemukan skenario yang tidak bisa dipahami. Yao Han itu pasti kaki tangan Zhang Xuan. Jika tidak, mengapa dia akan bergerak pada Sang Xiaoye? Aku pikir dia pasti diperintahkan untuk melakukannya, kata Cao Xiong. Tidak diragukan lagi, itu pasti benar. Sang Bin setuju. Dia tidak pernah menyinggung Yao Han, tetapi pihak lain bergerak tanpa peringatan.
Itu pasti karena pernyataannya yang ingin memberi pelajaran pada Zhang Xuan. Apakah kamu yakin bahwa Liu yang tidak dengan sukarela mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya? Setelah beberapa saat, Sang Bin menjadi tenang dan berbalik untuk bertanya. Aku dapat memastikan bahwa dia tidak melakukannya atas keinginannya sendiri. Mengingat keengganan di wajah Liu yang ketika dia pergi kemarin, Cao Xiong menjawab dengan percaya diri. Bagus, jika kamu begitu yakin, pergilah dan ajukan permohonan uji coba kehendak pencerahan. Sang Bin berkata, uji coba kehendak pencerahan? Ini, wajah Cao Xiong menjadi gelap. Uji coba kehendak pencerahan adalah metode khusus untuk menentukan alokasi seorang siswa yang diperebutkan oleh beberapa guru ketika akademi tidak dapat membuat penilaian. Siswa akan menjalani uji coba, menara kehendak pencerahan, dan menara kehendak pencerahan akan merefleksikan pemikirannya yang sebenarnya dalam bentuk meteran kepercayaan diri. Jika siswa terbukti tidak mau berada di bawah bimbingan guru, maka guru dari siswa tersebut akan dihukum. Di sisi lain, jika terbukti bahwa orang yang mengajukan permohonan ujian kehendak pencerahan membuat laporan palsu, dia akan menerima hukuman yang setara. Ini adalah pilihan terakhir yang digunakan ketika benar-benar tidak ada cara untuk menentukan alokasi siswa. Cao Xiong menyadarinya, tetapi dia merasa bahwa segala sesuatunya belum sampai pada titik yang tidak dapat didamaikan. Kenapa? Apakah kamu berbohong padaku? Mungkinkah orang itu bergabung dengan Zhang Xuan dengan sukarela? Melihat wajah ragu-ragu Cao Xiong, wajah Sang Bin semakin menggelap. Tidak, dia pasti tidak bergabung dengan sukarela. Aku akan mendaftar sekarang. Aku akan memastikan Zhang Xuan akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Cao Xiong menganggukkan kepalanya. Kalau begitu cepatlah. Melihat kepatuhannya, Sang Bin menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat kamu melamar, pastikan untuk meningkatkan hukuman secara maksimal. Dengan cara ini, Zhang Xuan akan mengalami masa-masa sulit, bahkan mungkin dia akan dipecat. Hukuman dapat dinaikkan berdasarkan permintaan pemohon. Semakin tinggi taruhannya, semakin berat hukuman bagi pihak yang gagal dalam uji coba. Baiklah, mata Cao Xiong berbinar-binar karena kegembiraan saat dia melihat bayangan Zhang Xuan dipecat. Bab 27, Klan Wang yang hiruk-pikuk. Baiklah, kita akhiri pelajaran di sini. Semuanya, ingatlah untuk mencoba memahami isi pelajaran ini ketika kalian kembali. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, kalian bisa datang kepadaku untuk mengklarifikasi. Zhang Xuan memberi isyarat. Ya, kelima siswa menjawab dengan kompak sebelum meninggalkan ruang kelas. Mereka tidak menghabiskan waktu yang lama untuk tenggelam dalam pelajaran dan bahkan ada beberapa kali di mana seseorang menerobos masuk untuk membuat masalah, tetapi mereka masih mendapatkan banyak manfaat darinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika mereka terus berusaha memahami apa yang diajarkan, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Mereka berlima meninggalkan ruangan dengan penuh semangat. Saat Wang Ying berjalan keluar, kakak laki-lakinya, Wang Tao, menangkapnya. Ayo, mari kita kembali ke klan kita. Kembali ke klan kita? Kakak, mengapa kita harus kembali? Wang Ying terkejut. Kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata kakak laki-lakimu dan memilih untuk mengakui guru terburuk di akademi sebagai gurumu. Aku sudah melaporkan masalah ini pada ayah dan dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara denganmu secara pribadi. Wang Tao menghela nafas panjang. Pertama kali dia memasuki ruang kelas, dia diusir keluar. Kedua kalinya, dia kembali tanpa mencapai apapun. Dilihat dari ekspresi adik perempuannya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkannya untuk berubah pikiran. Oleh karena itu, dia mengirim Liu Tua kembali untuk memberitahu klan tentang masalah ini. Dia berniat membujuk ayah mereka untuk membujuknya. Kepribadian adik perempuannya mungkin murni dan polos, tetapi dia masih mendengarkan kata-kata ayah mereka dengan patuh. Ayah, ketakutan terlihat di wajah Wang Ying. Ayah mereka adalah kepala klan Wang saat ini, Wang Hong. Dia adalah orang yang sangat tegas dan jarang tersenyum, bahkan anak-anaknya pun gemetar di hadapannya. Zhang Xuan Laoshi sebenarnya tidak seperti yang kamu semua bayangkan. Ceramahnya sangat bagus. Wang Ying mencoba membalas. Katakan kata-kata itu pada ayah dan lihat apakah dia percaya. Wang Tao melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia menarik adik perempuannya keluar dari akademi. Akademi Hongtian dan klan Wang sama-sama berada di kota Tiangshuan dan jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam waktu singkat, kedua bersaudara ini sampai di tempat tujuan dan Wang Tao menarik Wang Ying ke ruang kerja ayah mereka. Masuk, suara dingin dan tegas dari kepala klan Wang Hong terdengar. Ya, Wang Ying gemetar ketakutan saat mendengar suara itu. Sambil mengatupkan rahangnya, dia mengikuti di belakang kakak laki-lakinya ke dalam ruangan. Di ruang kerja, kepala klan Wang Hong duduk di bagian paling tengah ruangan.
Beberapa orang yang duduk di belakangnya adalah para tetua yang berpengaruh dalam klan. Ada juga seorang pemuda yang duduk di sampingnya. Wang Ying mengenali pemuda tersebut sebagai cucu dari tetua kedua, Wang Yan. Dia masuk ke Akademi Hongtian pada saat yang sama dengan Wang Yan. Pada akhirnya, Wang Yan berhasil mengakui Lu Sun Laoshi yang terkenal sebagai gurunya, sedangkan Wang Yan mengakui guru yang paling buruk di akademi tersebut, Zhang Xuan. Ayah, suasana tegang di ruang kerja membuat Wang Ying tidak berani bernapas lega. Berlutut, wajah kepala klan Wang Hong menjadi gelap. Guru memainkan peran utama dalam perjalanan kultivasi seseorang. Sebelum memasuki akademi, dia telah mengingatkannya berkali-kali untuk mengakui Lu Sun sebagai gurunya. Namun, gadis ini, mengapa kamu tidak bisa mengakui orang lain? Mengapa kamu harus memilih yang terburuk di seluruh akademi? Ketika dia mendengar berita itu, dia hampir mati karena kemarahannya. "Pa," Wang Ying menggigil saat dia berlutut. "Apakah kamu mengakui kesalahanmu?" Wang Hong bertanya dengan dingin. Mengakui guru seseorang harus didasarkan pada kehendak bebas seseorang, jadi aku tidak ingin mengatakan terlalu banyak tentang hal itu, tetapi apakah kamu tidak menyadari standar Laoshi Zhang Xuan ini? Orang yang mendapat nilai terburuk untuk ujian kualifikasi guru dan bahkan membuat seorang siswa mengamuk. Apakah orang seperti itu memiliki kualifikasi untuk menjadi gurumu? Kepala klan Wang Hong berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. "Jika kau tidak menyadari situasi dan ditipu olehnya, aku masih akan menutup mata terhadapnya. Tapi kenapa kau tidak mendengarkan kata-kata kakakmu? Aku mendengar bahwa kakak laki-lakimu memintamu untuk mundur dari pelajarannya, tetapi kau membantahnya. Apa yang sedang kau coba lakukan?" Suara kepala klan Wang Hong menjadi semakin keras, sampai-sampai ruang kerja bergetar dengan suara berderit. "Aku," mendengar teguran dari ayahnya. Wajah Wang Ying memerah sebelum dia mengertakkan gigi gioknya dan berkata, "Ayah, Zhang Xuan Laoshi tidak seburuk yang dikabarkan. Dia adalah seorang guru yang berbakat, hanya saja dia tetap rendah hati. Aku ingin berada di bawah bimbingannya, aku tidak akan mundur dari pelajarannya." Dia mendapat banyak manfaat hanya dari satu pelajaran. Wang Ying tahu bahwa berada di bawah bimbingan Zhang Xuan adalah sebuah kesempatan baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Seorang guru yang berbakat, orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Wang Ying, kamu harus mendengarkan nasihat kepala klan, jangan tertipu oleh Zhang Xuan itu. Kamu harus belajar dari Wang Yan. Dia mungkin baru mengikuti satu pelajaran, tapi kekuatannya sudah meningkat 40%. Bimbingan dari Lu Sun Laoshi jelas merupakan yang terbaik di seluruh akademi. Mendengar kata-kata wanita muda itu, para tetua yang lain tertawa sambil menggelengkan kepala. Tidak ada satu orang pun di kota Tiangxuan yang tidak mengetahui reputasi Zhang Xuan. Namun, kamu mengatakan bahwa dia adalah seorang guru yang berbakat. Lelucon macam apa ini? Kamu, mendengar kata-kata putrinya, kepala klan Wang Hong sangat marah. "Aku tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu harus mundur dari pelajarannya hari ini. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk masuk ke rumah ini lagi. Aku tidak setuju dengan keputusanmu." Wang Ying mungkin terlihat lemah, tapi dia memiliki temperamen yang keras kepala. Dia berdiri dan berkata dengan marah, "Kalian semua tidak pernah mendengarkan pelajaran Zhang Xuan Laoshi, jadi apa hak kalian semua untuk mengatakan bahwa pelajarannya di bawah standar? Hak apa yang kalian semua miliki untuk memaksa aku menarik diri dari pelajarannya? Kami mungkin belum pernah mendengarkan pelajarannya sebelumnya, tetapi menurut kamu apakah mungkin reputasi dan hasil ujian kualifikasi guru dipalsukan?" Seorang penatua menjawab, "Wang Ying Xiaoji, berhentilah bersikap keras kepala. Ada begitu banyak siswa yang bisa bersaksi apakah pelajarannya bagus atau tidak. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang pintar dari mereka?" Tetua yang lain menyatakan, "Xiaoji adalah nyonya muda. Aku tidak tahu apakah hasil ujian kualifikasi guru dipalsukan atau tidak, tetapi aku tahu bahwa dia telah merawat kakiku dan memberi aku petunjuk untuk kultivasiku. Aku dapat dengan mudah mengeksekusi kekuatan yang 1 kali lipat lebih besar dari sebelumnya." Wang Ying menyatakan, "Mengobati kakimu? Lelucon macam apa ini? Bahkan guru Yuan Yu tidak dapat melakukan apapun pada kakimu. Namun, kamu mengklaim bahwa orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru mampu mengobatinya? Wang Ying Xiaoji, bahkan jika kamu ingin berbohong untuk menggantikannya, kamu harus mengatakan sesuatu yang lebih bisa dipercaya." Semua orang di klan menyadari cedera kaki Wang Ying. Mendengar kata-katanya, beberapa tetua mencemooh dengan dingin. "Jika kamu semua tidak percaya, aku akan membuktikannya kepada kamu semua." Melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah para tetua, Wang Ying tidak melanjutkan berdebat dan sebaliknya, berjalan ke pilar batu pengukur kekuatan dan mengirimkan tendangan ke arahnya.
Boom, pilar batu berguncang dan serangkaian angka muncul. 205. Apa? Melihat pemandangan ini, mata kepala klan Wang Hong menyipit tanpa sadar. Beberapa tetua yang menegur Wang Ying beberapa saat yang lalu juga terkejut dan bibir mereka bergetar karena terkejut. Beberapa tetua di sini secara khusus memeriksa cedera kaki Wang Ying dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mengobatinya. Mereka menyimpulkan bahwa tidak mungkin mengerahkan kekuatan pada kaki tersebut dan fakta bahwa ia dapat berjalan dengan normal sudah merupakan berkah. Namun, untuk menggunakan 205 kg di belakang kaki seperti itu, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menendang pilar, Wang Ying tidak berhenti. Dia berbalik dan menyerang pilar dengan tinjunya. Weng, tampilan angka pada pilar batu. 120, kekuatan 120 kg di belakang tinjunya. Kamu masih tahap utama ranah Juksi. Aku pikir kamu hanya mampu mencapai 53 kg ketika kamu pergi kemarin. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai 120 kg? Kepala klan Wang Hong tiba-tiba berdiri dan suaranya bergetar karena gelisah. Di alam Fighter 1 dan Juksi, para kultivator akan belajar pernapasan bawaan dan merasakan roh di udara. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kemampuan untuk melihat ke dalam tubuh mereka dan mengendalikan aliran energi roh di dalam tubuh mereka dengan pikiran mereka. Mereka akan memiliki kekuatan 50 kg pada tahap awal, 70 kg pada tahap menengah, 90 kg pada tahap lanjut dan 110 kg pada puncaknya. Ini adalah masa yang dapat dibawa oleh seorang kultivator dengan kekuatan mereka saat ini. Adalah normal jika kekuatan di balik kepalan tangan mereka sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari kekuatan yang dikaitkan dengan tingkat kultivasi mereka. Biasanya, sudah luar biasa untuk mencapai peningkatan 20% hingga 30% di sekitar level tersebut. Bahkan untuk seorang guru terkenal seperti Lu Xun, dia hanya bisa mendorong peningkatan sebesar 40%. Meskipun tidak menembus dalam kultivasinya, karena masih dalam tahap utama alam Juksi, dia mampu memukul dengan kekuatan 120 kg, bahkan lebih kuat dari seseorang di puncak alam Juksi. Ini berarti peningkatan kekuatannya lebih besar dari 1 kali lipat, itu terlalu tangguh. Aku hanya bisa berkembang sejauh ini karena bimbingan Zhang Xuan Laoshi. Setelah menabrak pilar, Wang Ying berhenti dan menyatakan dengan tenang. Hanya dengan sedikit petunjuk, dia mampu menginduksi peningkatan yang begitu hebat. Lebih jauh lagi, merawat kaki kamu juga? Pemimpin klan Wang Hong dalam keadaan tidak percaya. Dalam beberapa langkah singkat, dia berjalan ke depan putrinya. Dengan sekali lihat, dia langsung mengerti bahwa kaki putrinya benar-benar sembuh. Sebagai guru terburuk di seluruh akademi, dia tidak hanya mampu mengobati cedera yang tidak dapat disembuhkan oleh guru Yuan Yu, dia bahkan mendorong peningkatan besar-besaran melalui bimbingan singkat. Apakah ini nyata? Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang isi pelajaran yang dia sampaikan hari ini? Apa saja yang dia bicarakan? Setelah beberapa saat terkejut, kepala klan Wang Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Baiklah, hari ini, Zhang Laoshi berbicara tentang teknik kultivasi. Namun, karena apa yang dia bicarakan terlalu mendalam, aku hanya bisa mengingat kurang dari 1/10-nya. Inilah yang dia katakan. Setelah ragu-ragu sejenak, ia menyebutkan segala sesuatu yang diingatnya dalam benaknya. Mengumpulkan napas dan menyehatkannya. Siapa sangka akan ada teori yang begitu mendalam di balik alam Juksi yang sederhana? Ini terlalu luar biasa. Kalau saja aku menjalani pelajaran seperti itu saat itu, aku tidak akan terjebak di alam seperti ini, tidak dapat maju ke depan. Ini benar-benar teori yang berasal dari seorang guru sejati. Aku tercerahkan. Hanya dengan mengulang beberapa kalimat, kepala suku dan para tetua di dalam ruangan itu seakan-akan menjadi linglung, seakan-akan mereka mabuk oleh kata-kata itu, hampir saja menjadi kalap. Untuk dapat menjadi kepala klan dan sesepuh klan bergengsi, mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, bahkan yang paling lemah sekalipun adalah ahli dunia Fighter 6 dan Pixue. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka memiliki tingkat pencerahan yang lebih tinggi terhadap kultivasi dan mereka memahami lebih banyak tentangnya. Meskipun Wang Ying hanya melafalkan kata-kata itu tanpa memahami teori yang mendasari di baliknya, bagi mereka, kata-kata itu tidak ada bedanya dengan suara Tuhan. Hal ini memecahkan banyak misteri yang tidak dapat mereka pahami sebelumnya dalam sekejap dan mereka merasa segar kembali. Dia benar-benar seorang master. Tidak, bahkan seorang master pun tidak dapat menjelaskan teori yang begitu mendalam dan mistis. Mata kepala klan Wang Hong memancarkan cahaya terang dan nafasnya semakin cepat dalam kegelisahan. Ayah, melihat ayahnya hampir mengalami kegilaan, Wang Ying mencoba menariknya kembali. Ying kamu tidak boleh mundur dari pelajaran Zhang Laoshi ini dengan alasan apapun.
Kamu harus belajar darinya dengan tekun. Setelah kesadaran kepala klan Wang Hong ditarik kembali dari alam mistik, dia menatap Wang Ying dengan ekspresi serius dan berkata, "Tapi ayah baru saja mengatakannya." Ia tidak menyangka bahwa ayahnya, yang cenderung konservatif, akan berubah pikiran begitu cepat, sampai-sampai ia tidak dapat beradaptasi saat itu juga. Ayah tidak tahu bahwa Zhang Laoshi akan menjadi begitu luar biasa. Oh, benar. Pada titik ini, wajah kepala klan Wang Hong memiliki jejak kegembiraan dan antisipasi di wajahnya saat dia bertanya, "Ying bisakah kamu bertanya pada Zhang Laoshimu? Apakah dia masih menerima murid? Biarkan Wang Yan dan Tao belajar darinya juga. Sebenarnya, mengapa aku tidak menjadi muridnya juga? Kepala klan, sebagai pemimpin klan Wang, bagaimana kamu bisa menjadi murid dari guru tingkat rendah di akademi? Jika berita itu menyebar, bagaimana klan Wang kita bisa terus menjunjung tinggi martabat kita di kota Tiangxuan?" Sebelum kepala klan Wang Hong dapat menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh kata-kata tetua yang lain. Setelah menegur kepala klan, tetua tersebut berbalik dengan seikat senyum dan berkata, "Dengar, aku hanya tetua biasa dan aku tidak mewakili citra klan Wang. Jika masih tidak bisa diterima, aku bahkan bisa mengundurkan diri dari posisi aku sebagai tetua. Jadi, bisakah kalian semua membantu aku untuk bertanya kepadanya apakah aku bisa mengakuinya sebagai guruku?" Wang Tao, Wang Ying dan Wang Yan, kepala klan Wang Hong, Ying Tao Ini adalah cara yang cukup dekat untuk menyapa putra dan putri seseorang, bahkan terkadang keponakan dekat. Bab 28, Penatua Mo yang marah. Zhang Xuan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di klan Wang. Setelah pelajaran berakhir, dia berjalan menuju pavilion kompendium. "Kultivasi aku mungkin telah berkembang secara signifikan, tetapi aku masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik pertempuran dan semacamnya. Aku harus segera memeriksanya. Selain itu, aku juga harus melihat teknik kultivasi 1 dan 2 dan jika tidak, jika aku mengikuti pelajaran tanpa mengetahui apa-apa, aku pasti akan menyerahkan diriku sendiri." Zhang Xuan memiliki beberapa terobosan dalam kultivasinya kemarin malam, menyebabkan kekuatannya melonjak secara signifikan. Namun, pengetahuannya tentang teknik pertempuran dan semacamnya sangat kurang. Selain itu, dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknik kultivasi 1 dan 2 dan misalnya, ketika dia menawarkan petunjuk kepada Zhao Ye hari ini, dia tidak tahu teknik kultivasi seperti apa yang seharusnya dia berikan padanya untuk menyelesaikan masalah tubuh yin murni. Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan sedikit riset dan mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Jika dia tidak dapat menjawab pertanyaan murid-muridnya, dia akan memperlihatkan ketidaktahuannya. Tetua Mo, sesampainya di pavilion kompendium lagi, Penatua Mo masih menjaga pintu masuk ke sana. "Untuk apa kamu di sini?" Kemarin, orang ini, dalam mengejar kesombongannya, datang ke sini untuk membuat kekacauan, jadi Penatua Mo memiliki kesan yang buruk terhadapnya. Melihat bagaimana dia di sini hari ini lagi, dia tidak bisa menahan cemberut. "Aku ingin melihat buku panduan tentang teknik bertarung." Zhang Xuan membungkuk. Teknik pertempuran, tingkat kultivasi seseorang adalah inti dari kekuatan seseorang. Alih-alih berlatih dengan benar dengan teknik kultivasimu, kamu hanya harus belajar dari contoh negatif orang lain, mengejar kesia-siaan, menikmati kesenangan ilusi dan bermalas-malasan. Hari ini, kalian tidak perlu berpikir untuk memasuki pavilion rangkuman. Tetua Mo melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Menurut pendapatnya, tujuan Zhang Xuan di sini bukanlah untuk membaca buku-buku itu. Sebaliknya, dia di sini untuk membolak-balik buku-buku itu untuk mengingat beberapa poin penting di dalamnya untuk menampilkan citra yang berpengetahuan luas. Pantangan terbesar dalam membimbing seorang murid adalah memberikan pengetahuan yang tidak lengkap. Ketika ember pengetahuan kamu hanya setengah penuh, maka mudah sekali bagi murid kamu untuk tersesat karena salah arah. Kemarin, Zhang Xuan berada di sini 2 kali dan kedua kali, dia hanya membolak-balik buku panduan dengan santai. Mengingat kecepatannya, dia mungkin bahkan tidak ingat nama-nama buku itu, tak perlu dikatakan mengingatnya. Apalagi yang bisa diwakili oleh tindakannya, selain mengejar kesombongannya, pavilion kompendium adalah lokasi bagi para guru untuk melakukan penelitian dan belajar. Bagaimana mungkin orang seperti itu diizinkan masuk? Aku mengejar kesia-siaan dan menikmati kesenangan dari ilusi? Zhang Xuan berkedip dan kebingungan terlihat di matanya. Mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Penatua Mo, aku benar-benar di sini untuk belajar dan bukan untuk membuat masalah." Tepat saat ia sedang menjelaskan situasi, langkah kaki terdengar dari arah belakangnya dan suara elegan terdengar. "Penatua Mo,
aku akan masuk untuk mengambil beberapa buku. Berbalik untuk melihatnya, itu adalah guru Dewi yang dia temui kemarin, Sen Biru. Pada saat ini, Sen Biru mengenakan pakaian berwarna ungu muda. Tubuhnya yang ramping disertai dengan bentuk tubuhnya yang luar biasa dan wajahnya yang tanpa celah memancarkan aura yang indah dan halus yang memancar di sekelilingnya. Oh, itu Sen Laoshi. Masuklah. Melihat bahwa itu adalah dia, Penatua Mo bahkan tidak mencoba menghentikannya. Tidak hanya cantik, Sen Biru juga merupakan seorang jenius yang memiliki reputasi baik di antara para guru. Meskipun baru berusia 20 tahun, dia telah mencapai puncak Fighter 5 dan hanya selangkah lagi menuju dunia Pixue. Terima kasih, Tetua Mo. Dia menganggukkan kepalanya dengan elegan. Berbalik, dia melihat Zhang Xuan yang hanya berdiri di sampingnya dan mau tidak mau sedikit terkejut. Di masa lalu, meskipun Zhang Xuan tidak pernah mengakuinya, dia akan tersipu malu saat melihatnya dan tidak dapat berbicara di depannya, malu-malu seperti seorang wanita. Bahkan orang yang paling tertutup sekalipun bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, ia mengira bahwa hal ini juga akan terjadi kali ini. Namun, ia hanya melihat sekilas ke arahnya sebelum berbalik. Kekaguman yang ia pegang di masa lalu, sama sekali tidak terlihat di matanya yang jernih, yang menyerupai mata air murni, seakan-akan ia sama sekali kebal terhadap kecantikannya. Hal yang paling penting dari semuanya adalah bahwa Zhang Xuan tidak kuat, dan dia juga mendapat nilai buruk dalam ujian kualifikasi guru. Akibatnya, dia selalu merasa rendah diri saat melihat guru-guru lain, menyebabkan dia memiliki watak yang tidak percaya diri karena kurangnya rasa percaya diri. Namun, pada saat ini, hanya dengan berdiri di sana, dia terlihat bermartabat dengan aura orang yang luar biasa. Hanya dengan melihat wataknya saja, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari dirinya di masa lalu. Mengingat situasi saat mereka bertemu kemarin, dia bahkan berani menyanggah Sang Bin secara langsung. Sen Biru tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Kapan pemuda canggung yang memiliki rasa rendah diri itu berubah begitu banyak? Penatua Mo, aku juga di sini untuk melihat-lihat buku. Mengapa dia diizinkan masuk sementara aku tidak diizinkan masuk? Zhang Xuan tidak menyadari pikiran pihak lain dan hanya bisa memberi isyarat tanpa daya. Meskipun sama-sama seorang guru, dia didiskriminasi bahkan dalam hak istimewa untuk melihat-lihat buku. Sungguh sial, Sen Laoshi memasuki pavilion untuk belajar. Mengenai apa yang akan kamu lakukan, kamu seharusnya lebih dari sekadar tahu. Apa kau masih membutuhkanku untuk menunjukkannya padamu? Penatua Mo menghela nafas dengan dingin. Hanya ada buku panduan di dalam, apalagi yang bisa aku lakukan di dalam? Dengan senyum pahit, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku memasuki pavilion untuk membaca buku dan menambah pengetahuanku. Meningkatkan pengetahuanmu? Penatua Mo tidak senang. Membolak-balik buku tanpa henti, bahkan tidak berhenti di tengah jalan untuk membacanya dengan benar dan kamu menyebutnya belajar? Setiap teknik kultivasi yang ada di dalamnya sangat berharga. Kamu tidak mungkin dapat meningkatkan pengetahuan kamu dengan pesat hanya dengan membolak-balik banyak buku tanpa membuat catatan. Bagaimana mungkin kamu dapat belajar dengan cara seperti ini? Tetua Mo, saat dia akan melanjutkan penjelasannya, Sen Biru tersenyum tipis, senyumnya mengingatkan pada mekarnya bunga, saat dia berkata, Zhang Laoshi mungkin benar-benar ada di sini untuk belajar. Jadi, kenapa tidak kau biarkan saja dia masuk? Jika dia dihentikan di sini seperti ini, itu tidak akan meninggalkan kesan yang baik bagi guru-guru lain. Karena Sen Laoshi memohon pada akunmu, aku akan mengizinkan kamu masuk. Namun, aku akan memberitahu kamu terlebih dahulu. Jika kamu ingin melihat-lihat buku, lihatlah dengan benar. Jika aku melihatmu berkeliaran di sana dan membuat pertunjukan, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghukummu. Penatua Mo memberi isyarat. Kamu memiliki rasa terima kasihku. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, lalu menangkupkan tangannya ke arah Sen Biru untuk menunjukkan penghargaannya atas bantuannya sebelum berjalan ke pavilion ringkasan. Awalnya, Sen Biru mengira karena dia telah menolongnya, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memulai percakapan dengannya. Namun, dia hanya berbalik untuk pergi, membuat Sen Biru sedikit terkejut. Meskipun sedikit terkejut, namun ia tidak terlalu menghiraukannya dan mengikuti di belakang pria itu ke dalam pavilion kompendium. Itu hanyalah keisengannya untuk membantu Zhang Xuan, tidak ada alasan atau niat khusus di balik tindakannya. Karena pihak lain tidak ingin mengobrol dengannya, dia juga senang bisa terhindar dari percakapan. Aku tidak menyangka bahwa masuk ke pavilion kompendium akan begitu merepotkan. Lain kali, aku mungkin tidak akan bisa masuk lagi. Berdiri di depan rak buku, Zhang Xuan tidak terburu-buru membalik-balik buku dan malah menggaruk-garuk kepalanya. Dia tidak tahu mengapa Tetua Mo menghentikannya,
tetapi dia yakin itu ada hubungannya dengan identitasnya sebagai guru terburuk di akademi. Identitasnya canggung kemanapun dia pergi. Tidak hanya pada perekrutan siswa, bahkan rekan-rekannya pun membencinya. Alasan utama mengapa dia bisa masuk kali ini adalah berkat kata-kata Senbiru. Namun, bagaimana dengan waktu berikutnya? Pavilion kompendium ini tidak terlalu besar. Jika aku cepat-cepat, aku mungkin bisa melihat-lihat semuanya dalam waktu 1 hari ini. Dengan begini, aku tidak perlu masuk lagi lain kali. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Karena Penatuamo bertekad untuk menghentikannya, dia harus membuatnya sehingga dia tidak perlu datang lagi di masa depan. Mengingat besarnya perpustakaan ini, ada ratusan ribu buku di sini. Bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya di sini, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan membacanya. Akan tetapi, dia berbeda. Tidak peduli jenis buku apapun itu, selama dia membolak-baliknya, dia akan dapat menyusun buku yang sama dengan buku itu di perpustakaan Jalan Surga dengan kekurangannya yang tercatat di dalamnya. Jika dia bergerak cepat, seharusnya tidak mustahil baginya untuk menanamkan semua buku ini ke dalam kepalanya dalam 1 hari. Begitu dia berhasil, dia tidak perlu repot-repot datang ke sini untuk mencari buku. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Zhang Xuan tidak membuang waktu lebih lama lagi dan segera berjalan menuju rak buku pertama. Tanpa peduli buku apa itu, ia dengan santai mengambil segenggam buku dan swoosh, membolak-balik halamannya. Seperti yang dia duga, perpustakaan Jalan Surga berguncang dan sebuah buku yang sama dengan yang ada di tangannya muncul di rak buku di dalamnya. Itu cara yang tepat. Setelah menyadari bahwa menyusun beberapa buku secara bersamaan adalah mungkin, ia berjalan maju dan mengambil beberapa buku sekaligus dan mencetaknya ke dalam kepalanya secara bersamaan. Swoosh, swoosh, suara langkah kaki dan membolak-balik buku bergema di pavilion kompendium. Orang itu, dia masih berani mengklaim sebaliknya. Bahwa dia tidak melakukan pertunjukan untuk mengejar kesombongan. Penatuamo, yang berada di luar menjaga perpustakaan, telah memperhatikan Zhang Xuan sejak dia memasuki perpustakaan. Sebelumnya, orang itu hanya membolak-balik buku satu persatu sebelum mengembalikannya. Meskipun terlihat jelas bahwa ia tidak terlalu serius, setidaknya hal itu masih terlihat bisa diterima. Sekarang, dia mengambil lusinan buku sekaligus dan bermain-main dengan buku-buku itu, meletakkannya kembali ke dalam rak, bahkan sebelum dia bisa melihat judulnya secara jelas. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia di sini untuk membaca buku atau memilih kubis? Lebih jauh lagi, setelah melihat buku panduan yang dilihat oleh pihak lain, ia merasa pusing. Budidaya wisteria, dasar-dasar hubungan pria dan wanita. Cara penggabungan yin dan yang, pemurnian pil zamrud hijau, dan aspek penting yang harus diperhatikan dalam menempa peralatan. Ada buku-buku tentang semua jenis bidang. Teknik budidaya, teknik pertempuran, budidaya ramuan medis. Bahkan pada hubungan pria-wanita. Selama itu adalah sebuah buku, tidak ada yang tidak akan dibolak-balik oleh orang ini. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan ada batasan untuk energi seseorang. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menguasai setiap bidang. Oleh karena itu, seseorang harus memilih dengan tepat buku mana yang harus mereka baca. Namun, orang ini membolak-balik setiap buku tanpa ragu-ragu. Apakah dia yakin bahwa dia tidak berada di sini untuk menciptakan masalah? Dia pasti berada di sini untuk membuat masalah. Ketika dia pergi, aku akan memastikan untuk memberinya pelajaran. Wajah Penatuamo menjadi gelap saat dia mengerang dingin. Bab 29. Kamu pasti sakit. Senbiru, yang juga merupakan kompendium pavilion, mendengar suara langkah kaki dan membolak-balik buku secara terus-menerus. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan situasi tersebut. Seseorang perlu membaca buku secara perlahan untuk memahami isinya. Bagaimana mungkin ada orang yang membolak-balik halamannya dengan cepat? Karena bingung, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat untuk melihatnya. Setelah itu, dia melihat Zhang Xuan membolak-balik buku-buku dari rak pertama. Sangat jelas terlihat bahwa dia tidak sedang membaca isi buku, tetapi lebih seperti sedang mencari sesuatu. Apakah ini alasan mengapa Penatuamo menolaknya masuk? Setelah memperhatikan sejenak, dia menyadari bahwa pihak lain tidak berniat untuk berhenti. Gedeng, jantung Senbiru berdetak kencang. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara untuk membantunya setelah melihat perbedaan antara dirinya yang sekarang dan dirinya yang dulu adalah karena dia ingin dia bekerja keras agar bisa terbebas dari posisinya yang canggung saat ini. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang ini tidak berada di sini untuk belajar, tetapi untuk mencari sesuatu.
Ini adalah paviliun ringkasan. Setiap hari, ada banyak sekali guru yang datang, jadi tidak mungkin ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi di sini. Membolak-balik buku-buku ini dengan santai hampir merupakan penghujatan terhadap paviliun kompendium ini. Betapa menjijikkan. Mungkin dia tahu bahwa aku akan datang ke paviliun kompendium hari ini, jadi dia sengaja menunggu di luar lalu masuk untuk membuat keributan demi menarik perhatianku. Ini hanya akan memancing kemarahanku. Bayangan pemuda di hati Senbiru jatuh ke dalam lubang. Karena kecantikannya, banyak orang yang telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan sisi baiknya, juga untuk menarik perhatiannya. Menurut pendapatnya, Zhang Xuan bahkan tidak mencoba untuk melihat-lihat buku. Sebaliknya, dia sengaja membuat suara-suara itu untuk mengubah pendapatnya tentang dia. Kenyataannya, dia benci jika orang membuat pertunjukan semacam ini. Setelah menatapnya sejenak, dia memastikan pendapatnya. Jika dia benar-benar berada di sini untuk menelusuri buku-buku, bagaimana mungkin dia bisa membaca buku-buku dari semua genre? Lebih jauh lagi, membolak-balik buku-buku itu dengan kecepatan yang begitu cepat, dia bahkan mungkin tidak dapat memastikan nama buku panduan, apalagi isinya. Dengan ekspresi wajahnya yang gelap, ia berjalan menghampiri Zhang Xuan. Zhang Laoshi, apa yang kamu lakukan? Membaca buku. Zhang Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya telah dicap sebagai bersandiwara, dan menjawab dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Membaca buku. Senbiru mendengus dingin. Rasa dingin terpancar dari wajahnya yang seperti batu giok saat dia berkata, jika kau pikir tindakanmu itu keren dan akan menarik perhatianku, tolong tarik kembali pikiranmu yang belum dewasa itu. Aku, Senbiru, tidak akan jatuh cinta pada tipuan kecil seperti itu. Lebih jauh lagi, tindakanmu hanya akan membuatku jengkel. Oh, baiklah. Zhang Xuan terus membolak-balik bukunya. Dia berniat untuk mencetak semua manual di pavilion kompendium ke perpustakaan Jalan Surga hari ini dan waktunya sangat sempit baginya, jadi dia tidak punya waktu luang untuk mengobrol dengan orang lain. Selain itu, menurutnya, pihak lain terlalu mementingkan diri sendiri. Apa urusannya dengan apa yang dia lakukan? Kamu mungkin benar-benar cantik, tetapi aku belum pernah bertemu dengan wanita cantik sepertimu. Di dunia sebelumnya, di era informasi, ada berbagai macam keindahan yang tersimpan di dalam hard disk. Selain itu, mereka terampil dalam meniup, menarik, bermain dan bernyanyi. Keindahan yang dingin sepertimu, tidak terlalu menarik bagiku. Aku tidak punya energi untuk memikirkan cara menarik perhatianmu. Karena kamu sudah memahaminya, silakan tinggalkan perpustakaan rangkuman ini. Berhentilah menyia-nyiakan usahamu di sini. Melihat bagaimana kepala pemuda itu tetap menunduk, masih menampilkan pertunjukan, Senbiru berbalik dan memberi isyarat padanya untuk pergi. Deng 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 deng, suara langkah kaki pemuda itu pergi. Ini lebih mirip. Melihat bagaimana dia dengan mudahnya menyerah, Senbiru menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat dia akan melanjutkan membaca bukunya, dia mendengar suara membalik-balik buku bergema di perpustakaan sekali lagi. Suos, memalingkan kepalanya untuk melihat, ia menyadari bahwa pemuda itu tidak berniat untuk pergi. Kamu, Senbiru hampir meledak karena marah. Apakah kamu sudah selesai? Aku sudah mengatakan bahwa melakukan hal ini hanya akan membuat aku jengkel, namun kamu tetap bersikeras melakukannya. Apakah ada gunanya? Pada titik ini, tubuh langsingnya tegak dan dia berjalan ke arah Zhang Xuan sekali lagi, dan rasa jijik terlihat jelas di pupil matanya yang hitam pekat. Apa kamu tidak mendengar kata-kataku? Semakin kamu bersikap seperti ini, semakin jijik aku denganmu. Kamu tidak akan mendapatkan kesukaanku seperti ini. Apakah kamu sakit? Melihat pihak lain datang untuk mengganggunya lagi, Zhang Xuan sedikit jengkel. Dia berhenti dalam tindakannya dan berkata, kamu membaca barang-barang kamu sendiri sementara aku akan membaca barang-barang aku sendiri. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa berjongkok di sudut dan menggambar lingkaran. Jangan ganggu aku di sini. Aku tidak pernah bertemu dengan seorang wanita cantik dalam hidup aku sebelumnya. Mengapa kamu bersikap begitu angkuh? Kamu, dia tidak menyangka pemuda itu akan berbicara seperti ini. Senbiru merasa pandangannya kabur dan dia hampir mati karena kemarahan yang meluap-luap di dalam dirinya. Siapa dia? Kecantikan nomor 1 di Akademi Hongtian. Dikaruniai bakat dan penampilan yang luar biasa, hampir semua guru dan siswa di akademi menganggapnya sebagai seorang dewi. Di hadapannya, mereka akan bersikap hormat, bahkan tidak berani berbicara dengan suara keras karena takut menyinggung perasaannya. Namun, kamu berani mengatakan, aku sakit, bahkan meminta aku berjongkok di sudut untuk menggambar lingkaran? Aku seorang wanita, oke? Gambarlah lingkaran, gambarlah kepala ibumu yang gemuk. Senbiru merasakan sensasi berat dan pengap di dadanya yang tidak dapat ia hilangkan.
Suos, wajahnya memerah karena marah. Saat ia hendak menegur pihak lain, ia menyadari bahwa pemuda itu telah kembali membolak-balik buku setelah selesai dengan perkataannya, bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Baik, lanjutkan bersandiwara. Lihat bagaimana aku akan mengungkapkan warna aslimu. Bang, Senbiru mengertakkan gigi dengan kuat dan menghentakkan kakinya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Baiklah, bukankah kamu sedang asyik melihat-lihat buku sekarang? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika kamu akhirnya tidak dapat melanjutkan, aku akan mengekspos kamu dan membuat kamu malu. Kemudian, Senbiru tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Zhang Xuan dan sebaliknya, dengan marah berjalan kembali ke buku panduan yang dia cari sebelumnya dan dengan santai mengeluarkannya. Kemudian, sambil duduk di sudut ruangan, dia mulai menyalinnya. Awalnya, suasana hatinya cukup baik hari ini dan dia berniat untuk belajar untuk sementara waktu untuk meningkatkan pengetahuannya. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia berharap untuk bertemu dengan orang yang menyebalkan. Di tengah-tengah menyalin catatannya, ia sesekali melirik ke arahnya. Pemuda itu masih terus membolak-balik semua buku dengan kecepatan yang sama, tampaknya bersikeras untuk tidak melewatkan satu buku pun. Tampaknya, selama itu adalah buku Pavilion Compendium, dia pasti akan membolak-baliknya sekali. Mari kita lihat, berapa lama kamu bisa bertahan? Setelah ditegur oleh Zhang Xuan, Senbiru tidak lagi mempertahankan ketenangannya seperti sebelumnya dan dia berniat untuk mempersulitnya. Saat dia menyalin catatannya perlahan-lahan, dia menunggu saat ketika pihak lain tidak dapat mengimbangi aksinya. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa pemuda itu mengulangi tindakannya berulang kali dengan kecepatan yang sama menakjubkannya. Dari rak buku pertama, ia berpindah dari satu baris ke baris lainnya, membolak-balik buku, dari siang hingga malam, bahkan tidak menyisakan 1 menit pun untuk beristirahat. Sudah 6 atau 7 jam berlalu, namun orang itu masih bertahan dengan gerakan yang sama. Bahkan Senbiru merasa tak terbayangkan pada saat ini. Jika tujuannya adalah untuk menarik perhatiannya, sang wanita sudah secara jelas mengatakan kepadanya bahwa dia membenci tindakan seperti itu, jadi dia seharusnya berhenti saat itu. Jadi, bagaimana mungkin dia terus membolak-balikkan badannya seperti ini? Apalagi, untuk jangka waktu yang begitu lama, mungkinkah otak orang ini kejang-kejang atau semacamnya? Apakah kultivasinya mengamuk dan dia sendiri menjadi gila? Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Dia pernah mendengar bahwa ketika Siulian seseorang mengamuk, dia akan mulai melakukan banyak tindakan yang tidak normal. Mungkinkah membolak-balik buku tanpa henti di sini adalah salah satu dari tindakan tidak normal semacam ini? Dia melihat pemuda itu dengan ekspresi aneh saat dia mulai berpikir bahwa pemuda itu tidak normal ketika dia memperhatikan bahwa Zhang Xuan berhenti dalam tindakannya setelah membalik-balik buku di baris terakhir. Begitu banyak pengetahuan, setelah bekerja keras selama 6-7 jam berturut-turut, akhirnya dia berhasil menanamkan semua buku di Pavilion Compendium Guru Akademi Hongtian di Perpustakaan Jalan Surga di kepalanya. Melalui kompilasi kekurangan dan kelebihan dari Perpustakaan Jalan Surga terhadap masing-masing buku, dia memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap teknik kultivasi, teknik pertempuran, pil, penempaan peralatan, formasi dan semacamnya. Dengan tubuh yin murni Zaoya, dia harus mengembangkan manual ini. Namun, sebelum itu, aku harus melakukan beberapa persiapan. Setelah mencetak seluruh pavilion ringkasan, dia akhirnya mengerti bagaimana dia harus menyelesaikan masalah dengan tubuh fisik Zaoya. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia bahkan telah menemukan celah dan bagian yang tidak lengkap dalam 3 dan kultivasinya sebelumnya. Selama dia menemukan waktu untuk berkultivasi kembali melalui mereka, dia dapat memperbaiki dan menyempurnakannya. Ketika dia akhirnya selesai, dia merasakan sakit di perutnya. Setelah bekerja dalam jangka waktu yang lama, rasa laparnya sudah lama menyerang, hanya saja ia tidak menyadarinya saat itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mulai berjalan menuju pintu keluar Pavilion Compendium. Namun, dia baru berjalan beberapa langkah ketika dia melihat Senbiru berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak disangka wanita ini masih berada di sini setelah dia membolak-balik buku selama 6-7 jam. Tidak mau diganggu oleh orang yang sok penting, Zhang Xuan terus berjalan menuju pintu keluar Pavilion Compendium. Berhenti di situ. Ketika dia baru saja berjalan melewati pintu keluar, dia mendengar Penatua Mo berteriak padanya. Pada saat itu juga, wajah Tetua Mo menjadi gelap hingga tampak seperti gabungan banyak awan badai, yang siap meledak kapan saja. Dia telah menoleransi pemuda ini untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang ada di kepalanya. Pengacau, dan pengacau.
Penatua Mo. Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Zhang Xuan Laoshi. Wajah Penatua Mo dingin. Dengan nada yang sengaja lebih keras, dia berkata, kamu datang ke pavilion kompendium bukan untuk belajar, tapi untuk sengaja membuat masalah. Mulai sekarang, pavilion kompendium tidak lagi menyambutmu. Jika kamu masuk ke sini sekali lagi, aku akan mematahkan kakimu. Menyebabkan masalah, Penatua Mo, dari mana semua ini berasal? Aku telah memeriksa buku-buku dengan serius, bagaimana aku bisa menjadi pembuat onar? Meskipun dia telah menduplikasi pavilion kompendium yang sama di kepalanya dan tidak perlu lagi datang ke sini, dia masih merasa tidak senang mendengar kata-kata itu. Mengapa ketika orang lain berada di sini, kamu menganggap mereka sedang belajar? Tetapi ketika aku berada di sini, kamu menganggap aku sebagai pembuat onar. Logika macam apa ini? Apakah kamu tidak terlalu tidak masuk akal? Bab 30. Keterkejutan Sen Biru. Membaca dengan serius, angin menarik janggut Penatua Mo dan wajahnya terlihat sangat merah sehingga bisa meledak kapan saja. Tidak menuliskan catatan untuk menguraikan isinya dan hanya membolak-balik buku secara acak. Katakan padaku, siapa yang membaca seperti yang kau lakukan? Haruskah membaca melibatkan pencatatan untuk menguraikan isinya? Baru sekarang Zhang Xuan mengerti mengapa pihak lain begitu marah. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pustakawan dan ruang lingkup pekerjaannya mirip dengan Penatua Mo. Namun, saat itu, selama seseorang memegang kartu pinjam, dia akan dapat memasuki tempat itu dan tidak ada yang akan mengganggu apakah dia makan atau minum di dalam. Selama seseorang tidak membunuh seseorang atau membakar tempat itu, pada dasarnya dia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Awalnya, dia berpikir bahwa Penatua Mo mempersulitnya karena hasil ujian kualifikasi guru sebelumnya yang sangat mencengangkan. Setelah lelucon seperti itu, alasannya ternyata hanya ini. Buku-buku ini diperoleh melalui upaya tanpa henti dari para pendahulu akademi ini dan setiap buku merupakan hasil dari darah, keringat, dan air mata mereka. Jika kamu tidak berada di sini untuk belajar, maka jangan menyentuhnya. Membolak-balikannya seperti yang kau lakukan, apa yang bisa kau lakukan selain menciptakan masalah? Penatua Mo mengibaskan tangannya dengan marah. Baiklah, jika kamu bersikeras bahwa aku membuat masalah, maka anggap saja begitu. Zhang Xuan ingin menjelaskan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepala dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Masalah dengan perpustakaan Jalan Surga tidak boleh diungkapkan. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan dapat menjelaskan tindakannya membolak-balik buku-buku itu dengan hiruk-pikuk. Karena dia tidak akan berada di sini di masa mendatang, maka tidak perlu baginya untuk mengklarifikasinya. Selain itu, reputasinya sudah seburuk itu, tidak masalah apakah akan dinodai lebih jauh atau tidak. Setidaknya kamu mau mengakuinya. Sekarang, pergilah. Setelah dia mengakuinya, kebencian yang mendalam terlihat di mata Penatua Mo. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Aku akan mengambil cuti. Saat dia akan pergi, aroma yang menyenangkan menyeruak ke sekelilingnya dan sesosok tubuh muncul di hadapannya. Menghalangi jalannya, Sen Biru berkata, tunggu sebentar. Ada apa sekarang? Zhang Xuan menatapnya tanpa daya. Kamu membaca bukumu sendiri sementara aku membaca bukuku. Tentunya aku tidak mengganggumu saat itu. Biasanya, apabila ia menghentikan orang lain, pihak lain akan melompat kegirangan. Namun, orang ini menatapnya dengan ekspresi kesal. Sen Biru mengerutkan kening, ini bukan tentang itu. Bukankah kau bilang kau sedang membaca buku di sana? Setelah membaca dalam jangka waktu yang lama, pasti kamu akan mengingat beberapa isinya. Apa maksudmu? Tidak yakin trik apa yang sedang dimainkan wanita ini? Zhang Xuan menatapnya dengan ragu. Sederhana saja, aku perhatikan bahwa kamu membaca 8 metode penyempurnaan pil. Kebetulan ada beberapa bagian yang tidak dapat aku pahami, jadi aku ingin berkonsultasi denganmu. Tentunya kamu tidak akan menolak permintaanku kan? Sen Biru bertanya. Sebenarnya, rencananya sederhana. Bukankah orang di hadapannya ini sedang bersandiwara dengan membolak-balik semua buku-buku itu? Dengan demikian, jika dia menanyai dia tentang buku itu dan dia tidak dapat menjawab pertanyaannya, kebohongannya akan terbongkar. 8 metode penyempurnaan pil, kesadaran Zhang Xuan tersentak saat buku itu muncul di benaknya. Memang, dia telah membolak-balik buku ini sebelumnya. Jika ada sesuatu yang kamu tidak yakin, jangan ragu untuk bertanya dan aku akan menjawab pertanyaanmu. Namun, aku harus segera makan dan tidak punya banyak waktu luang, jadi cepatlah. Kamu, mengepalkan tinjunya dengan erat, Sen Biru hampir pingsan karena marah. Nada bicaranya seperti seorang guru yang frustrasi menjawab pertanyaan seorang siswa yang mencari klarifikasi.
Pertama, aku cantik. Kedua, aku seorang guru yang berprestasi dan salah satu guru yang populer di sekolah. Jika aku mengajukan pertanyaan kepadamu, jelas bahwa aku sedang menguji standarmu. Mengapa terdengar seperti aku sedang belajar darimu? Setiap orang memiliki bidang keahlian yang menjadi keahliannya, sehingga para guru di akademi ini sering berkonsultasi satu sama lain untuk saling belajar. Namun, sebagai orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berkonsultasi denganku? Menahan amarah di dalam dirinya yang hampir meledak, Senbiru menggertakkan giginya. Beberapa saat yang lalu, aku membaca sebuah kalimat di buku, jika ramuannya tersebar, akan sulit bagi pil untuk terbentuk. Jika ramuannya menggumpal, pil kuning akan terbentuk. Aku merasa kata-kata ini sedikit aneh dan tidak bisa dimengerti. Dapatkah Zhang Laoshi menjelaskan maknanya untukku? Ketika dia mengucapkan kata memperjelas, giginya nyaris hancur akibat kekuatan yang kuat di antara giginya, dan suara gemeretaknya terdengar jelas. Sebagai seorang wanita cantik yang hebat, jika bukan untuk mempermalukannya, dia tidak akan pernah mencari bimbingan dari seorang sampah. Kamu masih ingin mengajukan pertanyaan meskipun ada ingatanmu itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia mengatupkan bibirnya dan menjawab, ungkapannya seharusnya, jika ramuannya menggumpal, akan sulit bagi pil untuk terbentuk. Jika ramuannya tersebar, pil kuning akan terbentuk. Maknanya sederhana. Saat memurnikan pil, saat cairan atau bubuk herbal menggumpal, tidak mungkin untuk menyatukan khasiat medisnya. Di sisi lain, jika keduanya dipisahkan dan dicampur secara menyeluruh, pil yang akan terbentuk akan terlihat seperti kuning telur. Setelah membolak-balik semua buku di Pavilion Kompendium, dia dapat mengambil metode yang tepat untuk penyempurnaan pil hanya dengan sentakan kesadarannya. Dia mungkin bisa membuat orang lain bingung dengan pertanyaan seperti itu, tetapi mengarahkannya ke arahnya benar-benar lelucon. Yang terburuk adalah, dia bahkan salah membacakan pertanyaannya. Standarnya terlalu di bawah standar. Bagaimana, kamu tidak bisa membalasnya kan? Ah, apa yang kamu katakan? Dia mengira bahwa pemuda itu tidak akan mampu menjawab pertanyaannya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka bahwa Zhang Xuan akan bisa menjawab pertanyaannya dengan santai. Tidak siap dengan kejutan seperti itu, Senbiru tercengang, matanya yang indah hampir keluar dari soketnya. Dia sengaja melafalkan kalimat yang salah agar dia memberikan bimbingan yang salah. Dalam pandangannya, orang ini hanya mengarang sebuah pertunjukan di Pavilion Kompendium, sama sekali tidak menyerap sedikit pun pengetahuan dalam buku-buku itu. Jika dia dengan santai mengeluarkan isi buku, dia akan menjadi orang asing bagi mereka. Jadi, dia melafalkannya dengan tidak akurat sehingga dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Siapa sangka, dia bisa melihat ketidaktepatan pelafalannya dan bahkan memberikan jawaban yang paling tepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang ini benar-benar mengingat keseluruhan 8 metode penyempurnaan pil hanya dengan membolak-baliknya? Tapi itu tidak mungkin. Dia adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Bagaimana mungkin dia memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang tidak konvensional seperti penyulingan pil? Baiklah, apakah kamu memiliki pertanyaan lain? Sambil mengelus perutnya yang mengerut, Zhang Xuan bergegas pergi. Aku masih punya lebih banyak. Meskipun sangat terkejut, setelah melihat ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya, Senbiru segera pulih dan mengajukan pertanyaan lain. Ada frasa lain yang tidak aku pahami. Saat memurnikan logam dalam api, jangan pernah meleburnya saat tidak murni. Setelah menyelesaikan kata-katanya, ia tersenyum dingin sambil menunggu tatapan bingung dari lawan bicaranya. Pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya adalah tentang penyempurnaan pil, sementara yang ini adalah diktum tentang penempaan senjata. Ini adalah ungkapan yang dia lihat di sebuah buku kuno. Dia tidak dapat memahami pepatah tersebut setelah menganalisanya selama sebulan. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mengklarifikasi setelah berkonsultasi dengan seorang pandai besi ahli. Awalnya, dia hanya ingin mempermalukan pihak lain untuk memberitahu dia harga yang harus dibayar karena telah menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia bisa menjelaskan arti kata-kata dalam 8 metode pemurnian pil. Hal ini memicu semangat kompetitif dalam dirinya, mendorongnya untuk mengajukan pertanyaan yang sulit untuk membuatnya terdiam. Ini, berdiri di sampingnya, Penatuamu terkejut ketika Zhang Xuan mampu menjawab pertanyaan pertama. Meski begitu, dia tidak terlalu terkejut. 8 metode pemurnian pil adalah panduan dasar yang harus dipelajari oleh apoteker pemula yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan Formula 9 dan Hongtian bagi para praktisi Siulian. Bahkan jika seseorang tidak mempelajari pemurnian pil, tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui 1 atau 2 hal tentang hal itu.
Ketika Sen Biru mengajukan pertanyaan kedua, dia tertegun. Itu karena dia pun merasa sulit untuk mengartikan arti dari kata-kata tersebut. Saat memurnikan logam dalam api, jangan pernah meleburnya saat tidak murni. Tepat ketika mereka berdua berpikir bahwa dia tidak akan mampu menjawab, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menatap Sen Biru seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Apa yang sulit dipahami dari kata-kata ini? Itu hanya berarti bahwa ketika menempa senjata, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan bahan masing-masing dalam api untuk membersihkan semua kotoran. Hanya dengan begitu, senjata itu bisa dipadukan secara lebih efektif. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan yang lebih sulit? Pengetahuan dasar ini dapat dipahami dengan mudah setelah membaca lebih banyak buku. Ini, tubuh langsing Sen Biru tersentak. Dia harus berkonsultasi dengan banyak orang sebelum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Namun, pemuda ini berhasil menunjukkan inti dari diktum tersebut secara langsung. Ini bukan hanya dia, bahkan Penatua Mo hampir pingsan karena takjub. Bagi Zhang Xuan untuk menjawab pertanyaan yang tidak dia ketahui jawabannya, mungkinkah dia belajar dengan serius ketika dia membolak-balik semua buku itu? Zhang Xuan Laoshi, jawaban kamu sepertinya salah. Aku ingat bahwa ada penjelasan tentang hal itu di diskusi tentang berbagai perselisihan yang berbeda dari apa yang kamu klaim. Di sana dinyatakan bahwa jika seseorang ingin menambahkan bahan logam ke dalam pil, dia harus menghaluskannya terlebih dahulu, jika tidak maka pil tidak akan menggumpal menjadi satu. Dalam keadaan tidak percaya, Penatua Mo angkat bicara. Kamu salah mengingatnya, tidak ada frasa seperti itu di diskusi tentang berbagai perselisihan, juga tidak ada hal semacam itu yang tertulis di dalamnya. Yang kamu baca pasti diskusi tentang teori lain yang ditulis oleh Liu Ze Senior. Ada kalimat yang mirip dengan itu di sana, tapi yang tertulis di sana adalah, saat memurnikan logam bersama dengan pil, jangan pernah mencampurkannya saat tidak murni dan bukan memurnikan logam dalam api. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan anggun. Ia tidak menyadari bahwa mereka berdua sedang mengujinya. Dia benar-benar berpikir bahwa mereka berdua tidak dapat mengingat isinya dengan jelas dan dengan demikian, dia dengan santai melanjutkan, oh, buku ini ada di sudut baris ke-9 di pavilion ringkasan. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan tercatat di halaman ke-49. Adapun pertanyaan yang baru saja ditanyakan Sen Laoshi, jika kamu memiliki keraguan tentang penjelasanku, kamu dapat menelusuri 3 seni kerajinan api yang ditinggalkan oleh Senior Duku. Itu ada di sudut rak buku ke-15 dan penjelasannya tertulis di halaman ke-24. Coba aku lihat. Sen Biru menatapnya dengan mata ragu. Dia buru-buru bergegas kembali ke pavilion kompendium dan dalam sekejap, dia kembali dengan 2 buku di tangannya, diskusi berbagai teori dan 3 seni membuat api. Membalik ke halaman yang terakhir, dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan di tempat. Untuk berpikir bahwa itu akan identik dengan apa yang dikatakan Zhang Xuan, bahkan tidak ada satupun perbedaan. Tidak hanya mengingat isi buku, ia bahkan bisa menunjukkan dari buku mana buku itu berasal, lokasinya, dan bahkan nomor halamannya. Apakah ini sungguhan?